Seharusnya kan ini pelanggaran perdata dan pidana kan? Mengobrak-abrik data orang, manipulasi, menempatkan keterangan palsu. Merubah nomor kakak saya, nomor KTP saya, data saya otomatis dampaknya berubah gitu. Dan dari teradu itu menempatkan keterangan palsu, yaitu akte lahir anak saya tidak tanggal lahir anak saya tidak sesuai akte lahir. Lalu nama mantan saya disingkat D.S. Nah, itu seharusnya tidak boleh itu menyalahi prosedur, ya. Mengenai proses pengajuan pemblokiran di BPN Jakarta Utara, bisa apakah bisa juga melihat ada permainan oknum lain selain pengacara itu lagi kuasa hukum dan Yusef Riyadi tersebut? Aku rasa ada oknum-oknum lah di BPN lah, karena Iki Dulagin dan mantan saya itu Pak Dhani Jaya Prawira itu berdua-dua datang ke BPN mengintimidasi supaya memblokir rumah warisan bapak saya. Kita tahu kan kalau rumah warisan nggak boleh diblokir kalau bukan yang pemilik haknya. Nah, kenapa blokir-blokir? Nah, ini bukti blokirnya nih, bukti blokirnya tuh ya. Bu, sidang yang tadi dihadiri Bu sekarang itu gimana Bu hasilnya? Jadi ternyata teradu secara mendadak itu merubah dari Peradi Oto menjadi Peradi Sitorus dalam hitungan 10 menit. Merubah, mengundurkan diri dari situ. Nah, saya nggak tahu ya kalau dalam bidang Peradi-Peradi ini. Intinya yang saya dapat sebagai awam, saya itu dirugikan secara manipulasi data. Data saya dirubah-rubah secara sepihak dan itu harusnya dipidanakan. Bu, cuma biar kita aja Bu, berarti si ini dari Peradi Jawanto masuk ke Peradi mana Bu? Sitorus, pendadak. Dadak ya, tadi 10 menit yang lalu ya? Ya. Bu Lisa, bisa pelanggaran kode etik apa yang paling berat? Apa yang membuat Ibu mantap melaporkan Iki Dulagin ke Mahkamah Kehormatan Peradi? Menempatkan keterangan palsu, memanipulasi data, hanya untuk mendapatkan finansial dari prinsipal. Jadi perkara tuh dicari-cari gitu, yang nggak ada dicari-cari itu perkara. Ya ini kelihatannya apa sih, pengacara kejar tayang atau butuh uang atau gimana? Itu kan seharusnya nggak boleh sebagai pengacara itu kan. Ada dugaan dia bisa melahirkan anak itu. Betul, lalu dia menghasut-hasut anak saya untuk menggugat saya, untuk membatalkan kesepakatan. Mana bisa kesepakatan dibatalkan secara sepihak atau dengan gugatan di Serang? Ya bisa dong. Kesepakatan itu kan mesti datang lagi, nah dibatalkan berdua. Ini kok caranya preman gitulah. Sepertinya tidak punya kode etik sebagai pengacara. Terus Bu, sampai sekarang yang katanya masih berjalan di pengadilan mana nih Bu? Pengadilan Serang. Serang, itu Ya. ya. Bu? Jadi teradu ini, Iki Dulagin ini menghasut anak saya menggugat rumah warisan saya yang sudah menang di kasasi MA Ketok Palu. Bisa nggak digugat tuh teman-teman warisan? Nggak bisa, nggak punya hak. Nah, jadi ini kelihatannya dia kayak merekayasa perkara gitu. Perkara yang nggak ada diada-adakan. Mungkin dia butuh uang, finansial, cari receh-receh gitu dari mantan saya. Jadi Karena semua menabrak pasal. Jadi dugaan tindakan pelanggaran kode etik Peradi tadi Ibu paparkan di. Oh, saya paparkan. Saya punya. Ini belum terbukti ya. Bisa Tapi saya tanya, upaya hukum apa lagi yang akan
bisa lakukan. Iya. Seharusnya kan ini pelanggaran perdata dan pidana kan, mengobrak-abrik data orang, manipulasi, menempatkan keterangan palsu, menghasut anaknya supaya gugat ibunya hanya untuk membatalkan kesepakatan. Ini pengacara tidak punya aturan, atau mungkin dia butuh uang atau merekayasa segala macam, diancam-ancam, diintimidasi, ya kan? Ya tidak boleh kan pengacara yang beritikat baik tidak boleh begitu, ya enggak? Dan kenapa? Dari hasil tadi tuh, dari hasil kode etik itu bagaimana? Ibu puas apa enggak tuh? Saya puas apa tidak? Saya sih puas menjelaskan apa yang terjadi, pengalaman saya itu saya puas. Tetapi intinya adalah pelanggaran perdata dan pidana, udah itu aja judulnya. Termasuk nanti walaupun dia sudah mengundurkan diri dari Peradi Oto, itu tetap Tidak peduli. Ibu akan lanjutkan lagi pelanggaran di Peradi terus, Bu ya? Saya rasa saya akan lanjutkan dan kita kupas aja siapa dia, pengacara betul apa abal-abal gitu kan. Kalau pengacara yang punya harga diri kan ngapain sih mengkreat perkara-perkara yang tidak perlu gitu kan. Dan ini kan tidak ada apanya tuh ya, tidak ada kode etik ya kan. Dan Bu, selanjutnya bagaimana Bu? Langkah Ibu Jaguti Bu, selanjutnya Bu? Langkah dan harapan. Bu, selanjutnya apa Bu? Langkah berikutnya Bu? kita akan proses terus kok. Kita akan proses gitu. Jadi kita buktikan bahwa orang ini betul-betul pengacara atau preman kan gitu. Kalau preman kan kasih izin, preman nggak boleh kasih izin, jalanan aja tuh diintimidasi orang, ancam-ancam orang. Saya sebelum dikasihnya aja saya diancam, ibu awas ya datang ke Peradi ya, saya rekam nanti kamu ibu ya, saya nanti gugat ibu perdata pidana. Oh silakan, saya bilang. Ada bukti-buktinya, Bu? Ada di WhatsApp saya Ada 2 yang? kali. Iya. Jadi kita nggak usah takut lah kalau nggak bener lah. Iya, Kita iya. Sebagai hajar penutup, Bu, aja. sebagai penutup Bu Risa, Sip. saran dan kritik Ibu kepada kinerja advokat seperti apa sih, Bu? Ideal itu seperti apa? Ideal menurut Ibu? Advokat yang baik itu tahu aturan, tahu tata tertib, tahu etika, tidak sembarangan menabrak-nabrak pasal, dan punya harga diri, tidak butuh uang receh-receh, poin-poin carikan perkara gitu kan. Tidak dapat receh tuh, tidak dapat setoran tuh, dari prinsipalnya meng-create perkara gitu, merekayasa. Jadi ini tidak etis, tidak profesional. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Risa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu.